mungkin kita mulai aja. Iya dok, silakan dok. Mulai ya. Oke. Iya dok. Ya, baiklah. Pada siang hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi tentang stroke iskemik ya, atau stroke tromboemboli. Saya kira saya nggak perlu kenalan ya, nama Ahmad Junaidi, staf di bagian neurologi ya. Itu saja. Oke. Ya, ini mungkin outline yang akan saya bahas untuk siang hari ini. Yang pertama tentang definisi apa itu stroke, ya, kemudian data-data epidemiologi, kemudian patofisiologi, kemudian diagnostik, gejala dan tanda, resiko, tata laksana, komplikasi dan pencegahan stroke, terutama stroke iskemik. Ya. Oke, ini definisi stroke menurut WHO. Definisi stroke menurut WHO menyatakan bahwa adanya defisit, stroke adalah defisit neurologi, baik itu vokal maupun global, yang terjadi secara tiba-tiba, berlangsung 24 jam atau lebih, dan dapat menyebabkan kecacatan atau kematian, tidak ada sebab lain selain gangguan vaskular. Ya, dari definisi ini sebetulnya ada beberapa poin yang paling penting, yaitu pertama, adanya defisit neurologi. Ya, defisit neurologi artinya adanya gangguan fungsi saraf. Ya, fungsi saraf, ya, baik itu vokal maupun global. Vokal artinya pada satu tempat tertentu, ya, atau global yang bersifat menyeluruh. Ya. Fungsi neurologi mungkin ada fungsi kesadaran, ya, banyak fungsi neurologi, ada satunya fungsi kesadaran, kemudian ada fungsi motorik, fungsi sensorik, ya, kemudian ada fungsi luhur, ada fungsi vegetatif, kemudian ada fungsi gait dan keseimbangan, gerakan abnormal, ya, banyak sekali, ya, nanti kalian baca lagi apa saja sih fungsi-fungsi neurologi. Nah, di sini pada stroke kita menegakkan diagnosis stroke apabila kita temukan adanya defisit neurologi. Artinya adanya gangguan pada sistem-sistem neurologi tadi. Ya. Bisa satu atau beberapa sistem yang terganggu. Tergantung dari letak kelainannya. Itu yang satu. Kedua, yang paling penting adalah onsetnya. Dia terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Ya. Jadi kalau kita mencurigai seseorang ini terkena stroke, pertama dari adanya defisit neurologi, yang kedua konsepnya selalu terjadi tiba-tiba, ya, artinya mendadak. Ya. Kemudian yang ketiga poinnya adalah penyebabnya adalah gangguan vaskuler. Ya. Penyebabnya adalah gangguan vaskuler. Artinya kalau penyebabnya bukan gangguan mimik, ya, stroke mimik. Kalau di textbook bukan stroke mimik, ya, mimik stroke. Jadi yang mirip dengan stroke tetapi sebetulnya bukan stroke. Ya, dia ada defisit neurologi, terjadinya tiba-tiba, tetapi penyebabnya bukan gangguan vaskuler. Ya, maka itu bukan stroke, artinya stroke mimik. Ya, tapi kalau kita mendiagnosis stroke, mesti kita temukan adanya defisit neurologi, konsepnya tiba-tiba, dan penyebabnya adalah gangguan vaskuler. Ya. Tiga hal ini yang harus kita pegang. Vaskuler di sini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan gangguan pengaliran darah atau gangguan aliran darah atau gangguan sirkulasi darah ke otak. Ya, gangguan aliran darah ke otak. Jadi gangguan suplai darah ke otak. Ya, ini yang dimaksud dengan gangguan vaskuler. Suara saya bisa jelas didengar nggak? Bisa dong, bisa dong. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa data-data epidemiologi. Data epidemiologi ini bisa berubah setiap saat, ya. Yang jelas untuk data nasional menyebutkan terakhir itu adalah data Riskesdas, ya, bahwa insiden stroke di Indonesia itu rata-rata 10 per mil, artinya 10 kasus per
1.000 penduduk. Ya, dan ini berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh nakes, ya, artinya tenaga kesehatan. Artinya kemungkinan besar diagnosisnya memang benar. Ya, dulu Riskesdas 2013, ya, 5 tahun sebelumnya menyatakan 12,3, tetapi 12,3 itu bukan yang ditegakkan oleh diagnosis oleh nakes, tetapi itu diagnosis yang bukan nakes. Jadi mungkin saja bukan stroke tadi yang disebut dengan stroke mimik dianggap sebagai stroke. Jadi angkanya kayaknya lebih tinggi, padahal sebetulnya tidak. Ya. Yang jelas angka kejadian atau insidensi stroke ini sampai saat ini setiap tahun cenderung meningkat, ya, selalu meningkat. Dan yang menyebabkan kecacatan pada orang dewasa, stroke adalah angka yang paling tinggi. Ya. Penyakit yang paling sering menyebabkan kecacatan pada orang dewasa itu adalah stroke. Ya. Kalau angka kematian di negara-negara berkembang biasanya nomor urutan kedua atau ketiga penyebab kematian. Ya. Biasanya setelah jantung atau kanker. Ya. Kematian nomor 3 biasanya. Ya. Tapi kalau untuk data pasien yang dirawat di Departemen Neurologi yang paling banyak yaitu adalah stroke, ya. Rata-rata sekarang ini yang paling banyak dirawat di rumah sakit untuk pasien neurologi adalah pasien stroke rata-rata, ya. Walaupun terakhir ini mungkin tumor sudah mulai sering kita temukan atau sudah mulai meningkat juga, ya. Mungkin ini mungkin data-data epidemiologi bisa dilihat, ya, baik itu angka nasional maupun dunia, ya, yang menyatakan bahwa angka kejadian stroke bertambah dan menjadi beban, ya, bisa menyebabkan kecacatan, ya, dan biaya yang ditimbulkan untuk perawatan pada pasien stroke juga sangat tinggi. Ya. Oke, pada stroke kita selalu berpegangan bahwa time is brain, ya. Jadi artinya kalau kita bicara otak, maka kita harus berkejaran sama waktu, ya. Artinya neuron-neuron di otak itu akan mengalami kematian, ya, dalam waktu yang cepat, ya. Semakin lama atau semakin telat kita menangani kondisi-kondisi stroke ini, maka akan semakin banyak neuron-neuron di otak yang mengalami kematian atau kerusakan, ya. Jadi pada kondisi stroke yang sudah selesai proses yang komplit stroke, itu ada 1,2 miliar, ya, neuron yang mati atau yang mengalami kerusakan. Ya, jadi bisa dibayangkan pada pasien stroke itu yang sudah komplit stroke, artinya sudah selesai proses stroke-nya, itu banyak sekali sel-sel daripada neuronnya yang mengalami kerusakan. Makanya pada stroke umumnya akan menimbulkan kecacatan biasanya, ya. Jadi kita pada penyakit stroke ini kita harus berkejaran sama waktu, ya. Semakin cepat pasien itu kita diagnosis, semakin cepat kita tangani dengan tepat dan cepat, maka angka kematian maupun angka kecacatan pada stroke ini bisa kita tekan. Ya. Oke, sekarang saya meningkatkan kembali tentang anatomi dulu, ya, karena tadi dari definisi stroke disebutkan bahwa penyebab stroke itu adalah karena adanya gangguan aliran darah menuju ke otak. Maka saya mengingatkan kembali, artinya kita harus ingat tentang anatomi bagaimana sistem sirkulasi ke otak, ya, sistem darah yang ke otak. Ya. Kita tahu darah mengalir ke seluruh tubuh, begitu juga ke otak, itu asalnya dari jantung. Ya, dari jantung, kemudian ada arteri aorta, ya, yang arteri besar dari jantung, dan akan dia memberikan dan kemudian dari aorta akan memberikan percabangan-percabangan, ya. Nah, percabangan ini salah satunya ada sistem otis, ya, dan ada yang nanti akan memberikan percabangan pada arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior, ya, di intrakranial atau di otak, yang akan memberikan perdarahan atau suplai untuk 2/3 bagian depan otak, ya.
Sementara sepertiga bagian belakang otak itu akan mendapatkan suplai darah dari sistem sirkulasi posterior, yaitu sistem arteri vertebrobasiler. Ya, jadi cabang dari arteri vertebralis kanan dan kiri yang nanti naik ke atas akan bergabung menjadi arteri basiler, dan ujung dari cabang dari arteri basiler akan memberikan percabangan arteri cerebri posterior. Ya. Jadi ini suplai utama darah yang menuju ke otak. Ya. Masih banyak cabang-cabang kecil lainnya. Ya. Jadi antara cerebri anterior kanan dan kiri itu akan membentuk suatu sistem arteri komunikan namanya, yang menghubungkan antara sisi kanan dan kiri. Ya. Yang dimana komunikan ini akan berfungsi apabila ada beda aliran pada kedua sisi antara kanan dan kiri yang cukup besar. Ya, sehingga dia akan terbuka sistem arteri cerebri komunikan anterior ini dan memberikan kompensasi ke sisi kontralateralnya atau sebelahnya. Ya. Kemudian di bagian posterior antara sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior juga membentuk suatu komunikan. Ya, jadi antara arteri cerebri posterior kanan dia akan bergabung dengan arteri cerebri media kanan membentuk arteri komunikan posterior, ya, arteri komunikan posterior sebelah kanan. Kemudian di kiri juga akan seperti itu, ya, arteri cerebri posterior kiri dan akan bergabung ke arteri cerebri media kiri membentuk arteri komunikan posterior. Di mana komunikan-komunikan yang di posterior itu berfungsi untuk kompensasi apabila terjadi gangguan sirkulasi pada salah satunya. Ya, jadi bisa dari anterior ke posterior atau dari posterior membantu atau mensuplai ke arah anterior. Ya, ya ini ya. Ini mungkin ini yang kita kenal dengan sirkulus Willisi, ya. Komunikan yang terbentuk, kemudian arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, kemudian komunikan anterior, kemudian di bagian posterior itu ada vertebralis, basiler, di mana nanti akan posterior dan posterior akan bergabung dengan cerebri media sisi kanan dan kiri yang akan membentuk yang kita kenal dengan sirkulus Willisi. Ya, sirkulus Willisi ini adalah sistem sirkulasi darah utama pada otak, ya, yang terdiri atas bagian anterior dan posterior. Ya. Nah, pada stroke tadi disebutkan dari definisi, stroke itu disebabkan adanya kerusakan neuron yang bisa menyebabkan munculnya gejala defisit neurologis disebabkan oleh gangguan sirkulasi. Jadi gangguan aliran darah atau suplai darah pada pembuluh darah ini dan cabang-cabangnya. Ya. Oke, gangguan aliran darah ya pada otak itu bisa disebabkan oleh pertama karena adanya proses penyumbatan pada pembuluh darah otak, ya, atau iskemik, ya. Iskemik ini nanti kita bagi dua. Pertama bisa karena adanya suatu emboli, ya. Yang kedua adanya suatu proses trombosis, ya. Emboli kita tahu emboli bisa bersumber dari jantung, ya. Jadi adanya emboli yang lepas atau trombus yang lepas dari jantung, kemudian masuk ke sirkulasi darah, ya, terutama darah sirkulasi ke intrakranial dan bisa menyumbat pada pembuluh darah yang kecil sehingga menyebabkan timbulnya emboli atau sumbatan pada pembuluh darah di otak. Atau bisa juga emboli bersumber dari pembuluh darah proksimal, ya. Artinya misalnya dari arteri karotis komunis atau arteri karotis interna, artinya bersumber dari pembuluh darah yang di proksimal sebelum dia bercabang menjadi arteri cerebri di otak, ya. Kemudian yang kedua tadi trombosis, ya. Trombosis ini artinya adanya proses pembentukan trombus atau proses aterosklerotik yang terjadi lokal atau terjadi langsung pada pembuluh darah otak yang di sirkulus Willisi tadi beserta cabang-cabangnya, ya. Nah, kalau trombosis ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor, ya. Beberapa faktor nanti yang berperan, terutama faktor-faktor yang berperan pada proses aterosklerosis, ya.
Di situ ada faktor dislipidemia, kemudian gula darah, ya. Banyak lagi faktor-faktor lain yang memicu untuk terjadinya proses aterosklerosis atau pembentukan daripada trombus. Ya. Pada stroke iskemik ini akan menyebabkan gangguan aliran darah. Ya, bisa blok total, artinya tidak ada darah yang mengalir sama sekali, atau darahnya berkurang, ya, berkurang volume yang ngalir di pembuluh darah tersebut, sehingga mungkin tidak mencapai ke daerah distal dari pembuluh darah tersebut yang menyebabkan kerusakan nanti atau infak atau iskemia awalnya pada daerah otak tersebut. Ya. Yang kedua adalah stroke perdarahan. Ya. Tipe stroke perdarahan ini biasanya disebabkan oleh adanya pecah atau rupture-nya dari arteri-arteri di otak. Ya, biasanya kita bagi ada ICH, artinya terjadi hematom atau perdarahan pada parenkim otaknya sendiri, akibat pecahnya pembuluh darah di otak tersebut, ya, atau yang kedua adalah SAH. SAH ini artinya subarachnoid hemorrhage, ya. Artinya perdarahan di dalam rongga subarachnoid. Biasanya disebabkan oleh rupture atau pecahnya aneurisma, ya, aneurisma atau kelainan-kelainan dari pembuluh darah yang ada di dalam rongga arachnoid tersebut, ya, yang akhirnya menimbulkan subarachnoid bleeding atau subarachnoid hemorrhage, ya. Atau yang ketiga adanya intraventricular hemorrhage, jadi perdarahan yang terjadi di dalam ventricle, ya, di dalam ventricle. Masih ingat mungkin anatomi, ya, di otak itu ada ventricle, ada 4, ya, ada ventricle 1 dan 2 di lateral kiri kanan, kemudian ada ventricle 3 di tengah-tengah, ya, levelnya setinggi batang otak, kemudian ada ventricle 4, ya. Setelah ventricle 4 itu nanti liquor yang ada di ventricle tadi yang diproduksi dari ventricle akan masuk ke dalam rongga atau ruang subarachnoid, ya, yang nantinya dia akan diresorpsi pada rongga arachnoid itu melalui villi arachnoid, ya, villi arachnoid yang akan mengambil LCS itu akan diserap masuklah ke dalam sistem vena nantinya, ya. Jadi itu saya kira memang harus tetap diulang, ya. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, ya, dimanapun itu, bagian apapun itu, termasuk neuro, jangan lupa anatomi, fisiologi, ya. Ini saya mengulang dulu, ya, anatomi, fisiologinya saya ulang sebagian supaya kalian bisa memahami bagaimana patogenesa atau patofisiologi dari penyakit tersebut, ya. Oke, jadi ada dua, iskemik dan hemorrhage atau perdarahan atau sumbatan, ya. Tuh, dan nanti kita akan bahas bagaimana itu bisa terjadi, ya, bagaimana patogenesisnya, ya. Nah, apa sih TIA, dok? TIA adalah transient ischemic attack, ya. TIA sebetulnya sama kayak iskemik atau kayak stroke iskemik, hanya pada TIA itu kondisinya terjadinya defisit neurologis itu hanya beberapa menit dan dia akan mengalami perbaikan rata-rata lebih kurang 20 menit, ya. Jadi misalnya ada pasien yang dia tiba-tiba lemas badannya separuh tubuh atau kesemutan separuh tubuh, kemudian dia istirahat dalam kurang dari 1 jam dia udah normal lagi, tadi yang tadinya lemah, tadinya ada keluhan itu hilang, normal kembali. Nah, pada kondisi ini kita anggap ini sebagai suatu serangan TIA, jadi transient ischemic attack, ya. Jadi serangan iskemik yang terjadinya hanya sesaat, ya, sesaat. Dan ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke yang permanen nantinya. Jadi pada kondisi-kondisi TIA ini justru kita harus evaluasi atau work up dengan lengkap, ya, untuk semua faktor risiko yang ada untuk mencegah terjadinya stroke yang permanen nantinya, ya. Oke, ini mungkin pembagian, ya, bagaimana patofisiologi stroke iskemik tadi, ya, yang secara umum ada trombosis, ada emboli, ya. Tetapi bisa juga iskemik stroke ini kita bagi berdasarkan pembuluh darahnya
pada yang aterosklerotik tadi itu bisa terjadi pada pembuluh darah yang besar, ya, itu kita sebut sebagai aterosklerotik pada pembuluh darah besar. Tapi bisa juga proses penyumbatan itu aterosklerotik terjadi pada pembuluh darah kecil, cabang kecil, jadi penetrating artery, ya. Jadi bisa di pembuluh darah yang cabang yang besar atau yang kecil, ya. Kemudian yang kedua embolism tadi, ya, emboli, ya. Emboli ini bisa berasal dari jantung, ya, atau dari arteri ke arteri. Arteri itu arteri adalah arteri proksimal dari tempat emboli itu menyumbat, ya. Jadi selalu berasal dari bagian proksimalnya, ya. Kemudian ada juga karena kondisi yang lain, ya, bukan karena suatu aterosklerotik atau embolism, tapi ada faktor-faktor yang lain. Ini biasanya lebih pada faktor unknown, ya, karena akibat obat-obatan, migrain yang nantinya bisa menjadi faktor risiko terjadi untuk stroke, ya. Tapi ini kecil, yang ini sangat kecil, yang banyak adalah yang ini, ya, aterosklerotik dan embolism. Oke, ini mungkin kalau kita lihat gambar, ya, yang disebut dengan perdarahan itu adanya rupture di sini, ya. Jadi ada pembuluh darah yang pecah, robek, ya. Kemudian komponen darah akan keluar, ya, ke dalam bagian dari ekstra vaskuler sehingga bisa membentuk hematom segala macam di sini, yang nantinya juga akan menyebabkan efek massa pada hematom yang terbentuk ini, ya, pada parenkim otak sekitarnya. Sementara darah yang mengalir ke arah distalnya pada struk perdarahan juga berisiko untuk jadi iskemia. Ya, jadi pada stroke iskemik, pada stroke perdarahan atau hemorrhagic stroke itu ada dua mekanisme yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel neuron itu. Yang pertama, pada daerah tempat rupture-nya itu akan terbentuk hematom. Di mana hematom ini akan menimbulkan efek massa yang bisa menekan parenkim otak di sekitarnya, yang akhirnya bisa menimbulkan edema segala macam, sehingga terjadinya kerusakan sel di sekitar tersebut. Kemudian daerah distal dari pembuluh darah yang rupture itu ada risiko iskemia juga, ya. Jadi kalau darahnya yang ngalir menjadi sedikit karena lebih banyak yang keluar pada dinding pembuluh darah yang rupture tadi, maka suplai darah ke distal juga akan berkurang, ya. Sementara pada stroke iskemik itu ini gambarannya, ya, ada yang karena terbentuknya suatu aterotrombotik, ya, aterosklerosis yang secara perlahan dia akan terus bertambah besar sehingga dia akan menyebabkan lumen dari pembuluh darah tersebut menyempit, ya, sehingga darah yang ngalir juga akan menjadi sangat berkurang, ya, atau karena adanya emboli ini tengah-tengah. Ini emboli ini biasanya berasal dari daerah proksimalnya dari jantung atau pembuluh darah besar sebelumnya yang menyumbat pada pembuluh darah di otak, ya. Yang akhirnya menyebabkan apa? Suplai darah ke distal itu berkurang, ya, atau tidak ada darah yang bisa ngalir ke daerah distal dari pembuluh darah tersebut, maka parenkim otak atau neuron-neuron otak yang distal tadi akan mengalami kematian. Oke, ini mungkin sekilas gambar menjelaskan. Saya kira ini kalian sudah belajar, ya, bagaimana proses trombosis, ya, atau aterosklerosis, mulai dari faktor ada yang jadi diabetes, ada masuknya lipid, ya, terutama LDL, ya, masuk ke dalam lapisan tunika intima, kemudian merangsang terjadinya proses-proses fagositosis dari monosit, makrofag, sehingga terbentuklah foam cell, ya, yang lama-lama akan bertambah besar, dan akhirnya juga menyebabkan lepasnya atau tertariknya otot polos yang berada di tunika media, ya. Jadi harus tetap ingat, ya, lapisan-lapisan pembuluh darah arteri itu ada lapisan tunika intima itu yang paling di dalam, ya, yang langsung ke lumen, ya. Kemudian ada tunika media. Tunika media ini biasanya ada otot polos, ya. Nah, pada kondisi lebih lanjut, akibat pembentukan dari foam cell ini akan menyebabkan otot polosnya juga akan lepas, ya, dari tunika media masuk ke
tunica intima tadi, dan dia akan membentuk formasi. Otot polos ini akan membuat plaknya menjadi keras ya, atau menjadi lebih stabil ya, jadi plak yang keras ya, karena ditutupin oleh otot-otot polos ya. Dan di sini memang banyak faktor yang berperan ya, tadi saya sebutin ya, terutama kolesterol, LDL, diabetes, kemudian faktor-faktor inflamasi yang bisa terjadi pada pembuluh darah atau karena adanya koagulasi ya. Banyak faktor yang bisa terjadi di situ. Oke. Ini mungkin yang menjelaskan proses patofisiologi stroke itu sendiri ya. Pertama itu pada tingkat vaskuler ya, pada pembuluh darah tadi kita tahu ya, terjadinya iskemia ya, gangguan aliran darah ya. Dan yang paling penting diingat pada aliran darah ini ke otak yang dibutuhkan oleh sel-sel neuron atau parenkim di otak itu adalah dua komponen utama yang dibawa oleh darah, yaitu pertama oksigen ya, di mana oksigen ini yang nanti akan ya pada sel-sel neuron. Kemudian glukose yang kedua, komponen yang paling penting. Glukose ini untuk pembentukan ATP ya, pembentukan energi yang diperlukan pada metabolisme tersebut ya. Dua komponen inilah yang nantinya yang sangat berperan pada metabolisme di otak atau sel-sel neuron tadi ya. Apabila dua komponen ini kurang karena sirkulasinya terhambat ya, maka metabolisme yang tadinya aerob akan berubah menjadi anaerob ya. Kalian masih ingat bagaimana kalau metabolismenya terjadi anaerob, dia akan menghasilkan hasil akhir berupa laktat ya, asam laktat, di mana asam laktat ini yang akan menyebabkan kematian sel ya. Kemudian glukose juga akan membantu memproduksi energi ATP ya, yang dibutuhkan oleh sel neuron untuk tetap bertahan hidup. Kalau dia kurang, maka pembentukan ATP-nya tidak ada, tidak terbentuk ATP, menyebabkan apa? Ion PAM ya, natrium kalium PAM itu tidak berfungsi sehingga terjadinya kalsium influx ya. Saya kira itu semuanya sudah paham semua ya, patofisiologi yang akan terjadi ya, yang akan kalsium influx ini apabila masuk ke dalam sel itu akan menyebabkan juga kerusakan daripada sel-sel tersebut ya. Nah, itu yang akan terjadi pada tingkat seluler ya. Bagaimana perubahan biokimia tadi akibat kekurangan daripada oksigen dan glukose. Kematian pada sel-sel neuron atau sel-sel otak itulah yang akan menimbulkan gejala ya. Akhirnya menimbulkan defisit neurologis ya. Jadi tergantung dari sel otak yang mengalami kerusakan tersebut ya. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pengaliran darah di otak. Yang pertama pembuluh darahnya ya. Tadi sudah kita sebut sebelumnya, yang bisa terjadi pada pembuluh darah ini adalah terbentuknya suatu trombus tadi ya, pembentukan trombus ya. Jadi pembentukan trombus yang menyebabkan dinding atau lumen pembuluh darahnya menyempit ya, atau rupture tadi kalau pada stroke perdarahan, pecah ya. Robeknya pembuluh darah bisa karena hipertensi ya, yang lama, atau bisa karena adanya kelainan-kelainan bentuk dari pembuluh darah tersebut sehingga dia mudah pecah ya, atau rupture. Kemudian viskositas daripada darahnya ya, kekentalan darahnya, bagaimana kualitas dari darahnya sendiri ya, apakah faktor-faktor koagulasinya, bagaimana trombositnya ya, itu semua menentukan kualitas atau bagaimana suplai darah ke otak. Yang ketiga, yang utama, pompa jantung. Ya. Jadi jantungnya sendiri, jadinya adanya kelainan-kelainan pada jantung, ya, baik itu karena kelainan daripada ototnya, karena ada iskemia, kelainan katupnya, kelainan irama, baik karena gangguan katup ataupun bukan karena gangguan katup, ya, pada tekanan yang terlalu tinggi atau tekanan yang terlalu rendah, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas darah yang dipompakan dari jantung menuju ke otak tadi, cukup atau tidak ya. Jadi 3 hal ini ya, yang berperan secara umum
untuk sirkulasi darah ke otak. Ya. Ya, saya kira ini yang kita jelasin tadi ya, terjadi kalsium inflam, akhirnya terjadi aktivasi dari faktor-faktor inflamasi yang ujung-ujungnya akan terjadi neuronal damage ya. Saya kira ini bisa dibaca lagi ya. Ya, ini mungkin gambaran apabila terjadi gangguan sirkulasi darah ke otak ya, maka daerah yang putih ya, daerah tengah-tengah yang ujung distal itu yang kita kenal dengan daerah core infarct ya. Core infarct itu daerah inti daripada infarktnya. Nah, ini biasanya dia daerah ini akan mati ya. Ini akan mati daerah yang infarct atau core infarct ini dia mati ya, dan biasanya tidak bisa pulih lagi atau tidak akan membaik kembali ya. Nah, kemudian setelah daerah infark, yang daerah yang memang benar-benar mati, yang tidak atau sangat kurang sekali aliran darah ke situ, kemudian di sekitarnya ada daerah penumbra. Nah, penumbra ini adalah daerah neuron di otak atau daerah otak yang suplai darahnya berkurang, lebih kurang 50% dari total yang harusnya dibutuhkan. Ya, dan ini belum menyebabkan kematian sel. Ya, belum menyebabkan kematian sel, tetapi dia sudah menyebabkan gangguan fungsional. Ya, jadi secara fungsional itu sudah terganggu. Ini daerah penumbra ini. Ya. Daerah penumbra inilah yang nanti menjadi target utama terapi daripada stroke. Ya, kita mengejar atau memperbaiki atau melakukan istilahnya tindakan reperfusi ke daerah penumbra. Bagaimana kita memberikan suplai darah yang cukup kembali ke daerah penumbra ini sesegera mungkin. Sehingga apa? Kalau daerah penumbra ini suplainya menjadi normal kembali, suplai darahnya, maka kecacatan yang akan dimunculkan itu hanya sedikit sekali, cuma daerah infark itu saja, core infark itu, ya. Sementara daerah penumbranya akan mengalami perbaikan menjadi normal. Ya, sebaliknya apabila tindakan reperfusi yang kita lakukan tidak berhasil atau karena terlambat, sehingga daerah penumbra akan menjadi apa? Daerah infark. Daerah infarknya akan meluas, akan menjadi lebar, ya, sehingga kecacatan akan menjadi bertambah berat pada pasien stroke. Ya. Nah, daerah yang biru itu daerah yang normal, ya, atau daerah yang mendapatkan suplai darah yang banyak, ya, yang cukup, gitu ya. Oke, ini penumbra, ya. Jadi penumbra inilah yang menjadi target utama kita dalam ya menterapi pasien-pasien dengan stroke. Ya. Jadi daerah penumbra ini yang harus kita selamatkan sesegera mungkin, ya. Dan dia akan mengalami kerusakan permanen dalam beberapa jam, ya. Dalam beberapa jam, ya. Dalam beberapa jam dia akan mengalami kerusakan permanen, ya. Penumbra akan bertambah berat, ya, atau menjadi rusak permanen apabila hipoperfusinya tidak diperbaiki, ya. Jadi sirkulasinya tidak diperbaiki atau adanya kondisi hiperglikemi. Nah, ini biasanya terjadi hiperglikemi reaktif pada pasien stroke fase akut awal, ya, biasanya akan terjadi hiperglikemi reaktif. Nah, ini yang harus kita atasi, ya. Kemudian kondisi demam, ya, demam dan kejang. Nah, ini biasanya dia akan menyebabkan daerah penumbra itu akan mengalami infark atau akan menjadi infark, ya. Jadi target utama kita adalah menyelamatkan daerah penumbra ini, ya. Nah, di sini mungkin jadi kita bicara bahwa otak itu atau neuron di otak itu hidup berdasarkan jumlah darah yang mengalir. Suplai darah berapa sih jumlah darah yang dibutuhkan supaya sel-sel neuron di otak itu tetap berfungsi secara normal. Ya, jumlahnya adalah sekitar 50 sampai 60 cc maksimal, tapi rata-rata 50 cc. Ya, jadi 50 cc per 100 gram jaringan otak per menit. Ya, kalau aliran darah seperti itu, ya, ke otak, maka sel-sel neuron di otak akan berfungsi secara normal. Ya. Kapan mulai terjadi gangguan? Apabila darah yang mengalir di pembuluh darah tersebut atau ke otak hanya mengalir kurang dari 20 cc, ya, ini kurang dari 20 cc itu daerah penumbra sudah menjadi. Jadi artinya sudah terjadi gangguan fungsional tadi, ya, sudah terjadi gejala, adanya gejala gangguan fungsional daripada sistem saraf, tetapi belum mengalami kerusakan. Ya. Jadi
Kalau normalnya 50, dia turun sampai separuhnya lebih, ya, artinya 20 cc per 100 gram jaringan otak itu sudah menyebabkan gangguan fungsional. Ya. Tetapi dia belum mati. Ya. Kapan terjadinya kematian sel? Itu kalau darah yang ngalir itu rata-rata 10, ya 10 cc per 100 gram jaringan otak per menit. Artinya cuma 20% dari kebutuhan normal. Ya. Cuma 20% dari kebutuhan normal, maka itu akan menyebabkan kematian daripada sel-sel neuron di otak. Ya. Oke, sebelum ke sini, ada yang tahu nggak gimana ngitung CBF? Sudah tahu belum? Bagaimana cerebral blood flow ke otak? Ya. Cerebral blood flow itu ditentukan oleh CPP, ya. CPP itu cerebral perfusion pressure, ya. Cerebral perfusion pressure itu bisa kita hitung dari MAP, ya. MAP itu mean arterial pressure, ya, atau tekanan arteri rata-rata, ya, yang bisa kita dapat dari, ini sudah belajar belum? MAP itu bisa kita dapat perhitungannya dari 2 diastol ditambah 1 sistol dibagi dengan 3, itulah MAP, ya. Ya, kemudian dikurang dengan intracranial pressure. Jadi MAP dikurang dengan intracranial pressure itu akan menjadi CPP, cerebral perfusion pressure. Dibagi dengan tekanan vena, ya, tekanan vena atau resistensi vena rata-rata. Resistensi vena ini rata-rata kecil, ya. Jadi pembaginya itu biasanya kurang dari 1, sekitar 0,8 atau 0,9. Intracranial pressure tahu nggak berapa normalnya? Intracranial pressure itu normalnya antara 15 sampai 18, ya. Jadi kalau dia terjadi peningkatan lebih dari 18 atau 20 itu artinya adanya tekanan intracranial yang meninggi, ya. Tekanan intracranial yang meninggi itu bisa kita lihat dari tanda-tanda klinisnya, ya. Adanya penurunan kesadaran, adanya sakit kepala hebat, muntah proyektil, ya. Kemudian ada papil edema, ya, itu artinya ada tanda TTIK atau tekanan intracranial yang meninggi. Sehingga pengurangnya tadi rata-rata di atas 20, ya. Tetapi kalau dia kondisi pasiennya biasa saja, tidak ada tanda-tanda TTIK secara klinis, artinya pengurangnya antara 15 sampai 18, taruhlah 15, ya. Sehingga kita bisa tentukan pembaginya tadi kecil, ya. 1, taruhlah pembagiannya enaknya berarti apa? CBF atau cerebral blood flow itu bisa kita hitung dari MAP dikurang ICP. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya 140 per 90, berarti berapa tuh dapatnya MAP-nya? 140, 90, berarti 90 kali 2, 18, 18 tambah 14 berapa? 320 dibagi 3, berarti sekitar 100, ya, 110 kurang, ya, 110 kurang. Itu MAP dikurang dengan 15. Berarti sekitar 90-an, 80 sampai 90. Nah, itu artinya apa? Kalau tekanan darah seperti itu, artinya darah aliran CBF-nya bagus itu, ya. Karena kebutuhan CBF tadi, cerebral blood flow yang dibutuhkan untuk sel neuron tadi adalah 50, ya, 50 cc per 100 gram jaringan otak per menit CBF-nya. Ya, kalau tadi dia 80, nah itu berarti bagus, ya, aliran darah otaknya masih bagus, masih cukup, ya. Oke. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut bagaimana gejala stroke, saya mengingatkan kembali ini anatomi, ya, masih ingat mungkin anatomi, ya, ada terbagi atas ini yang sederhana saja, ya. Otak itu kita bagi atas ada lobus-lobus, ya, ada lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, occipital, kemudian ada cerebellum, kemudian ada brainstem atau batang otak, ya. Masing-masing otak ini mempunyai fungsi yang berbeda, ya. Dimana misalnya daerah frontal itu lebih kepada fungsi-fungsi eksekutif, ya, bagaimana emosional, fungsi eksekutif, perencanaan, ya, kemudian pengenalan, ya, lebih banyak ke daerah frontal. Sehingga apa? Kalau terjadi
daerah infak di bagian frontal, maka gejala yang akan muncul tadi ya, gangguan-gangguan fungsi neurobehavior biasanya lebih banyak, gangguan-gangguan kognitif biasanya ya. Kemudian daerah parietal. Parietal ini ada daerah sensorik, ada daerah yang mengatur motorik ya. Jadi ada daerah motorik, sensorik di daerah parietal. Makanya apabila terjadi gangguan daerah parietal, biasanya akan terjadi gangguan khas, gangguan motorik, kelemahan separuh sisi ya. Bisa satu sisi sebelah kanan atau kiri ya, biasa kontralateral daripada lesi ya. Kemudian daerah temporal. Temporal biasanya lebih banyak ke memori ya. Memori, ada pendengaran juga ya, pendengaran ya, ini daerah Wernicke, area Broca dan Wernicke itu biasanya di daerah temporal letaknya. Maka gangguan-gangguan atau infak di daerah sini akan banyak lebih terganggu pada kondisi memorinya ya, kemudian gangguan pendengaran ya. Kemudian daerah cerebellum. Cerebellum kita tahu ini pusat keseimbangan ya. Pusat keseimbangan, maka gangguan-gangguan atau infak yang terjadi pada daerah cerebellum atau iskemik pada daerah cerebellum tentu akan memberikan gangguan-gangguan keseimbangan dan koordinasi ya. Jadi bukan kelumpuhan, dia kuat, ototnya kuat, tapi dia nggak bisa bangun ya, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri ya, atau nggak bisa jalan ya, bisa berdiri tapi nggak bisa jalan, tapi kakinya kuat ya. Atau di brainstem. Brainstem ini lebih banyak fungsi-fungsi vital di sini ya, atau serabut-serabut nervi cranialis ya, nervi cranialis atau serabut-serabut bulbar ya. Serabut-serabut bulbar dia akan keluar di brainstem ya, dan itu akan memberikan defisit berupa apa? Kelumpuhan-kelumpuhan nervi cranialis yang 1 sampai 12 itu, tergantung daerah letaknya di mana ya. Oke. Ya, sekarang diagnostik. Gimana sih diagnosisnya? Ya, karena tadi kita udah jelasin ya, udah jelasin bagaimana terjadinya iskemia yang akhirnya menyebabkan kerusakan daripada sel. Nah, sekarang diagnosisnya. Gimana kita menegakkan diagnosis stroke? Ya, pertama dari anamnesis. Anamnesis, udah tahu tadi ya, anamnesis itu kita tegakkan dengan 3 syarat tadi yang utama ya. Adanya defisit neurologis ya, defisit neurologis biasanya pada anamnesis kita temukan adanya apa? Adanya gangguan activity, gangguan aktivitas daily living, misalnya nggak bisa jalan ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara ya, atau nggak bisa memahami pembicaraan orang ya. Jadi ada kelumpuhan pada sisi wajah ya. Jadi ini yang kita temukan pada anamnesis, dan yang paling penting anamnesis jangan lupa tadi yang saya sebutkan onsetnya. Dia pasti tiba-tiba ya, itu tiba-tibanya. Itu yang harus kita dapatkan dari anamnesis ya. Dan onsetnya biasanya dia akan bisa menyebutkan dengan tepat kapan sih waktunya itu. Ya. Pengertian tiba-tiba di sini dari anamnesis misalnya gini. Pasiennya ngomong, dok kemarin saya tiba-tiba lemes paruh badan sebelah kanan. Ya, nah kita tanya tiba-tibanya itu pada saat onset. Pak, waktu Bapak kemarin lemah, yang dia bilang kemarin kan 1 hari misalnya, lemah separuh badan sebelah kanan itu kapan? Pagikah, siangkah, atau sorikah, atau malam? Kalau dia bilang siang, maka kita tanya, Pak pagi hari waktu Bapak bangun tidur itu masih normal nggak? Kalau dia bilang masih normal, artinya memang dia mendadak. Kalau dia ngeluhnya pagi hari, kita tanya malamnya. Malamnya Bapak masih normal artinya dia mendadak. Ya, kuncinya di situ ya. Kemudian yang kedua selain anamnesis, kita akan dapatkan tegakkan diagnosis itu dengan memeriksa defisit neurologis yang ada ya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan klinis neurologis untuk memastikan memang ada defisit neurologis yang muncul atau yang ada pada pasien tersebut ya. Kemudian setelah kita lakukan anamnesis, kemudian kita lakukan pemeriksaan klinis ya, maka kita sudah bisa menegakkan diagnosis klinis ya. Diagnosis klinis ya. Nah, untuk memastikan apakah pasien ini memang stroke atau bukan, maka yang paling penting adalah pemeriksaan gold standarnya ya.
Pada stroke, pemeriksaan gold standarnya itu adalah dengan CT scan. Ya, saat ini CT scan masih menjadi pemeriksaan penunjang yang merupakan gold standar. Kenapa? Karena CT scan ini pertama cepat, ya, mudah untuk dilakukan, pemeriksaannya cepat, dan yang paling penting harganya jauh lebih murah, ya, jauh lebih murah dibandingkan dengan MRI, ya. Walaupun setiap pemeriksaan penunjang itu akan ada kelemahan atau keterbatasan, dan itu yang harus kita pahami, ya. Pada CT scan itu biasanya dia paling sensitif untuk melihat adanya tanda-tanda perdarahan sebetulnya, ya. Melihat adanya tanda-tanda perdarahan itu CT scan lebih sensitif. Sehingga apa? Kalau pada pasien misalnya kita CT scan, onsetnya dia datang baru 2 jam yang lalu. Umumnya kadang-kadang pada CT scan kita tidak akan menemukan tanda-tanda infak atau iskemia. Ya, kenapa? Karena dia masih baru. CT scan tidak sensitif untuk melihat iskemik atau infak. Ya. Tapi kalau ada perdarahan, begitu timbul ada gambaran hyperdense, ada tanda perdarahan, tidak akan cepat sekali dia terlihat. Ya. Sehingga pada kondisi yang seperti ini, maka kita pegang adalah klinisnya. Kalau klinisnya jelas dari anamnesis ada gangguan defisit neurologis yang terjadi tiba-tiba, ya, kemudian ada faktor risiko, tadi jangan lupa, ya, faktor risiko vaskulernya ada, walaupun CT scan-nya kita tidak temukan kelainan, maka pasien bisa kita tegakkan sebagai stroke iskemi, ya, karena tadi CT scan tidak sensitif untuk melihat iskemi, ya. Kalau untuk melihat iskemi yang sensitif itu sebetulnya MRI, ya, tapi MRI pemeriksaannya lama, biayanya mahal, ya. Sehingga yang penting pada CT scan pada pasien yang baru yang masuk dengan stroke pada fase awal tersebut, kalau CT scan-nya tidak ada perdarahan, maka kita tegakkan pasien itu adalah stroke iskemi. Itu aja kuncinya, ya. Nah, tanda dan gejala daripada stroke saya kira ya tadi, ya, tergantung dari lokasi atau kerusakan daripada neuron di otaknya. Mulai dari kelemahan atau kesemutan, gangguan sensori, gangguan motorik pada satu sisi tubuh atau lengan atau tungkai, ya. Kemudian adanya gangguan kesulitan berbicara, tidak bisa memahami pembicaraan orang lain, ya, atau tidak bisa bicara, tidak bisa mengungkapkan isi pikirannya, ya. Kemudian adanya gangguan penglihatan yang mendadak, ya, buta mendadak, ya, itu juga stroke, ya. Kemudian gangguan keseimbangan, dizzy, kemudian gangguan keseimbangan yang lain, ya, tidak adanya gangguan koordinasi, ya. Kemudian sakit kepala yang hebat, ya, banyak sekali gejala-gejala yang bisa kita temukan, ya, akibat adanya gangguan stroke iskemik ini, ya. Ada penurunan kesadaran, gangguan menelan ini biasanya gangguan lebih ke daerah batang otak atau brainstem, ya. Adanya perubahan pola napas itu juga daerah brainstem biasanya, ya, batang otak, ya. Nah, ya, kalau daerah cerebrum yang paling sering, ya, kesadaran, ya, gangguan pola pikir, memori, ya, gangguan bicara, gangguan motorik, ya. Kemudian cerebrum yang paling penting nih, yang paling sering terganggu keseimbangan, ya. Jadi biasanya cerebrum ini gejalanya vertigo, ya. Jadi hati-hati pada pasien vertigo, kita harus pastikan apakah vertigonya sentral atau perifer. Ya, kalau kita curiga ini ke arah vertigo yang sentral, maka pasiennya harus dirujuk. Ini kemungkinan gejala awal daripada stroke. Ya. Kemudian brainstem ini gangguan di jaras bulbar tadi, ya, kelumpuhan nervus bulbar, ya, bulbar paralisis, ya, gangguan nafas, gangguan jantung, ya, atau gangguan nervi cranialis lainnya, ya. Nah, ini saya kira faktor risiko, ya. Faktor risiko ini kita bagi stroke ini ada faktor risiko mayor, ya, ada yang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah atau yang tidak kita bisa atasi, ya, tentu usia, seks, ya, kemudian riwayat stroke atau riwayat stroke dalam keluarga di sini maksudnya, ya. Kemudian yang bisa
Yang lain yang tidak bisa diubah adalah ras, etnik, ya. Kemudian yang bisa diubah itu penyakit-penyakit vaskuler, ya, hipertensi, penyakit jantung, rokok, kemudian gangguan irama, baik itu atrial fibrilasi atau gangguan irama lainnya, aritmia, ya, kemudian DM, ya, banyak lagi faktor-faktor yang sebetulnya yang bisa kita modifikasi atau bisa kita ubah, ya. Kalau yang faktor risiko yang lain yang kecil ya kayak dislipidemia sebetulnya juga faktor risiko pada stroke iskemik ya, tetapi tidak begitu kuat dibandingkan dengan diabetes dan hipertensi ya, itu yang paling utama biasanya ya. Faktor stres juga berperan ya, banyak lagi faktor-faktor yang lain yang bisa menjadikan seseorang mengalami stroke ya. Ini yang kita kenal dengan stroke prone person ya. Jadi ada stroke prone person, itu orang-orang yang cenderung atau berisiko untuk terkena stroke ya. Nah, TIA tadi saya sudah jelasin ya di awal bahwa TIA ini adanya onset atau gambaran yang mirip stroke ya, kayak serangan stroke, tetapi dia akan mengalami perbaikan dalam 2 sampai 20 menit. Artinya kurang dari 1 jam dia akan normal kembali pasien itu ya. Oke. Yang paling penting pada TIA adalah nih yang di paling bawah, di bawah sepertiga dari pasien yang pernah mengalami TIA itu akan mengalami stroke permanen suatu saat ya. Jadi ini harus dilakukan work up yang benar-benar lengkap untuk bisa menemukan faktor risikonya dan mengontrolnya supaya tidak terjadi stroke pada TIA ya. Saya kira ini pada TIA, dan TIA biasanya pada CT scan, kalau kita lakukan CT scan dia tidak akan terlihat kerusakan atau iskemik atau infark ya. Tapi pada MRI biasanya kita temukan adanya daerah penumbra tadi ya, atau adanya daerah penumbra yang memang mengalami gangguan sirkulasi tapi tidak terlalu berat ya. Nah, bagaimana pengobatan pada stroke iskemik? Pengobatan pada stroke iskemik saat ini kita tergantung kalau untuk sumbatannya itu tergantung dari waktu ya, kita dibagi atas waktu onsetnya. Kalau dia kurang dari 4,5 jam onsetnya pada stroke iskemia yang kurang dari 4,5 jam, maka pilihan utamanya adalah trombolitik ya. Jadi kita memberikan obat trombolitik ya, injeksi trombolitik intravena biasanya kita berikan di sini. Yang kita gunakan adalah alteplase ya. Alteplase yang bisa memecahkan trombus atau trombosis yang baru terbentuk ya, yang masih baru ya. Biasanya kita berikan trombolitik intravena asal dia memenuhi kriteria ya. Pemberian trombolitik intravena ini banyak kriteria inklusi maupun eksklusinya ya. Jadi yang utama dari segi waktu ya, apabila dia onsetnya kurang dari 4,5 jam, maka kita lihat apakah ada kriteria eksklusi pada pasien ini yang menyebabkan pasien ini tidak bisa diberikan trombolitik. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus siapkan trombolitik sesegera mungkin. Ya, karena dengan trombolitik ini biasanya defisit neurologis yang muncul itu akan mengalami perbaikan atau resolve secara maksimal ya, dan lebih cepat dibandingkan tidak kita berikan trombolitik ya. Kemudian apabila dia lebih dari 24 jam, lebih dari 4,5 jam, maka pada stroke iskemik pilihannya adalah mungkin kita bisa pertimbangkan untuk pemberian atau tindakan dengan intervensi ya. Jadi apabila kita stroke iskemia onsetnya udah lebih dari 4,5 jam, artinya kita tidak bisa lagi berikan trombolitik intravena, maka kita harus evaluasi apakah kira-kira trombusnya ini atau sumbatannya terjadi pada pembuluh darah yang cukup besar ya, sehingga artinya pada stroke yang sedang ya. Maka kemungkinan kita akan evaluasi untuk pertimbangan dilakukan tindakan intervensi. Tindakan intervensi yang dilakukan adalah seperti halnya tindakan intervensi jantung. Ya, jadi kita akan dilakukan tindakan pasien itu di ruangan cath lab, kemudian akan dilihat
trombusnya dan akan dipecahkan atau disedot ya dengan tindakan-tindakan intervensi namanya trombektomi ya. Tindakan itu adalah trombektomi. Jadi kalau sudah lebih dari 4,5 jam tapi kurang dari 24 jam ya, trombektomi itu bisa dilakukan sampai maksimal 24 jam. Ya, jadi kalau 4,5 sampai 24 jam maka kita pertimbangkan untuk dilakukan tindakan trombektomi ya, apabila memang ada indikasi. Indikasinya tadi ya, artinya pada stroke yang tidak respon atau tidak mengalami perbaikan dengan pemberian intravena trombolitik, misalnya kita onsetnya kurang 4,5 jam, kita berikan trombolitik intravena, ternyata tidak ada perbaikan yang signifikan dalam beberapa jam itu, maka kita pertimbangkan untuk dilanjutkan dengan trombektomi. Karena kalau dia trombolitik intravenanya responnya cukup baik, dia akan mengalami perbaikan dalam waktu cepat ya pasiennya. Dalam waktu 1 jam mungkin ya sudah mulai terlihat perbaikan. Apabila tidak, maka bisa kita pertimbangkan untuk melihat atau melakukan tindakan trombektomi ya, intervensi ya. Oke, itu untuk trombusnya ya. Kemudian untuk terapi-terapi faktor resiko untuk tekanan darah ya, ini juga penting ya. Tekanan darah ini prinsipnya pada stroke iskemik ya. Kalau dia direncanakan untuk trombolitik intravena atau dilakukan trombektomi, maka targetnya tensinya harus kurang dari 180 sistolik atau diastoliknya kurang dari 105. Ya, itu kalau kita mau melakukan atau memberikan trombolitik intravena atau trombektomi ya. Tetapi apabila waktunya onsetnya sudah lebih 24 jam, ya artinya kita tidak lagi bisa memberikan trombolitik intravena ataupun tindakan intervensi berupa trombektomi, maka treatmentnya seperti ini ya. Jadi apabila tekanan darahnya lebih dari 220 sistol atau diastolnya lebih dari 140, maka kita harus turunkan dengan segera dengan pemberian obat antihipertensi intravena pada stroke iskemik ya. Saya jelaskan pada stroke iskemik ini. Jadi kita harus turunkan dengan segera. Kenapa kita harus turunkan dengan segera tensi di atas ini? Ini adalah kondisi hipertensi malignansi ya, artinya ini bisa menyebabkan apa? Terutama kalau di otak bisa menyebabkan rusaknya autoregulator. Ya, kita tahu pembuluh darah di otak mempunyai kemampuan autoregulator. Ya. Dia bisa vasodilatasi dan vasokonstriksi sendiri, menyesuaikan lingkungan. Ya, menyesuaikan beberapa lingkungan tertentu, kondisi tertentu. Nah, pada kondisi tekanan darah yang tinggi seperti ini, maka autoregulator tadi, autoregulator dari pembuluh darah di otak akan mengalami kerusakan. Kalau itu rusak, yang terjadi apa? Darah yang masuk ke otak itu tidak bisa diatur. Ya, dia hanya tergantung dari tekanan yang ada dari jantung. Begitu tekanan jantungnya tinggi, ya, tensinya tinggi, maka darah akan semuanya masuk ke otak. Sehingga apa yang bisa terjadi kalau darahnya semuanya masuk ke otak, ngalir ke otak berlebihan, akan terjadi apa? Peningkatan tekanan di otak, di intrakranial. Ya. Peningkatan tekanan intrakranial bahaya. Ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya herniasi segala macam. Ya. Itu kenapa kalau dia di atas 220 atau diastolnya lebih dari 130 atau 140-an, maka kita lakukan pemberian antihipertensi intravena atau di drip ya, supaya kita bisa turunkan dengan segera. Berapa targetnya? Kalau untuk stroke iskemik targetnya 1 jam pertama adalah 15 sampai 20% saja ya, dari tensi sebelumnya. Kemudian nanti perlahan kita akan turunkan sampai ke tensi yang optimal. Pada stroke iskemik biasanya target kita adalah di hipertensi stage 1 yang bagus ya, jangan terlalu tinggi antara 1 atau di paling tinggi 160-an itu udah maksimal ya. Nah, kalau dia tekanan darahnya di atas 200, artinya MAP-nya di atas 130 ya. Pada stroke iskemik ya biasanya kalau dia kurang 24 jam kita observasi saja ya. Kalau kita tidak memberikan trombolitik intravena. Tapi kalau lebih 24 jam artinya
tensinya masih di atas 190 sampai 220, kurang dari 220, maka biasanya kita berikan terapi oral, ya, terapi oral saja, ya, pada stroke iskemik ya. Beda dengan pada stroke pada perdarahan. Perdarahan nanti biasanya kita lebih cenderung pada fase-fase awal kita kontrol tensinya itu adalah dengan intravena antihipertensi, ya, karena kita perlu kontrol ketat pada stroke perdarahan. Ya. Saya kira itu. Kemudian gula tadi, ya, hiperglikemi, ingat tadi akan menyebabkan kerusakan daerah penumbra, maka kontrol gula pada fase awal daripada stroke itu juga penting, ya. Jadi biasanya kita pakai sistem, kita gunakan insulin, ya, dengan skala luncur, ya. Jadi targetnya seperti ini, ya, kalau dia gula darahnya 150 sampai 200, biasanya kita berikan 2 unit, kita periksa ulang lagi sampai kita dapat 24 jam. Setelah 24 jam biasanya kita akan cari kadar insulin yang dibutuhkan rata-rata, ya. Biasanya kita bagi dalam bentuk 3 kali pemberian, ya. Setelah dapat 24 jam kita berikan selama 24 jam itu mungkin per 3 jam kita cek ulang, 3 jam kita cek ulang. Kemudian total berapa pemberian dalam 24 jam itu kita bagi 3, maka hari berikutnya kita berikan maintenance 3 kali dari berapa unit yang kita sudah berikan di awal tadi, 24 jam pertama, ya. Kemudian penanganan yang lain, kondisi kegawat daruratan daripada stroke adalah ABC, ya, airway breathing sirkulasi, terutama pada pasien-pasien stroke iskemik yang misalnya datang dengan kondisi tidak sadar. Ya, intubasi kita berikan pada kondisi GCS yang kurang dari 8, ya. Kemudian infusnya, ini jangan lupa pemberian infus pada pasien stroke, ya, itu jangan pernah gunakan dextrose, ya, kecuali pasiennya datang dengan kondisi hipoglikemi, ya. Kalau dia tidak ada hipoglikemi, berikan saja normal salin, ya, berupa NaCl 0,9 atau kita berikan ringer asetat, ya, ringer asetat. Jadi cairan-cairan yang fisiologis saja, ya. Kemudian oksigen kapan kita berikan kalau SpO2-nya kurang dari 95, ya. Kemudian pemeriksaan gula darah ini yang paling penting, ya, pada pasien-pasien stroke yang baru pertama kali kita temukan pada fase akut. Cek gula darah, apalagi kalau pasiennya tidak sadar, misalnya pernah sadar, cek gula darah itu penting, BSS, ya, karena kadang-kadang pada pasien dengan hiperglikemi atau hipoglikemi itu akan memberikan gambaran defisit yang minimal seperti stroke, kayak stroke, padahal sebetulnya belum stroke, ya. Jadi itu harus segera diatasi, ya. Kalau dia hiper kita turunkan dengan segera, kalau dia hipo kita naikkan dengan segera, ya. CT scan tanpa kontras, ya. Kemudian tata laksana yang lain, ya. Nah, ini posisi kepala juga perlu diperhatikan pada pasien stroke, ya. Dia harus posisi kepalanya sekitar 30 derajat, ya. Kita naikin 30 derajat posisi bantalnya. Karena dengan posisi ini dia akan memberikan aliran balik vena yang optimal, ya. Jadi dengan aliran vena yang optimal, ya, di intrakranialnya, ya. Kemudian tekanan darah tadi, ya, optimal, ya, tergantung dari tipe stroke-nya. Kalau stroke iskemik atau infak tadi kita tidak boleh terlalu cepat menurunkan tekanan darahnya, ya. Hanya pada kondisi tekanan darah yang di
Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Bisa, dokter. Oke, sorry. Tadi terputus kayak sinyalnya ya. Saya kira sudah nggak banyak lagi ini. Ya. Slide terakhir. Mungkin tentang komplikasi ya. Komplikasi stroke, ya, komplikasi pada pasien stroke yang dirawat tidak baring lama atau dengan gangguan-gangguan tadi di daerah bulbar tadi biasanya adanya pneumonia aspirasi, ya, karena gangguan menelan, ya, kemudian adanya infeksi saluran kemih, DVT, deep vein thrombosis, ya, kemudian emboli paru, ya, ini biasanya pada pasien-pasien tidak baring lama yang tidak bergerak, ya. Kemudian adanya subluxasi pada shoulder, ya, biasanya ini pasca stroke, ya, yang dengan kelumpuhan yang berat pada lengan biasanya akan menimbulkan luxasi daripada sendi-sendi bahunya. Kemudian depresi ini juga yang harus diperhatiin, ya, komplikasi yang sering muncul pada pasien stroke yang biasanya akan memberikan perburukan yang jauh lebih berat, ya. Walaupun mungkin pasiennya sebetulnya tidak terlalu berat, tapi karena depresi maka akan lebih berat. Kemudian adanya penekanan pada tempat-tempat tertentu akan menimbulkan luka-luka, nanti akhirnya jadi dikubitus, ya. Kemudian komplikasi jatuh, ya, pada pasien-pasien dengan gangguan keseimbangan ini sering jatuh, ya. Atau komplikasi kejang, ada komplikasi yang lain misalnya Parkinson pasca stroke, ya. Ini depresi, Parkinson pasca stroke, atau epilepsi pasca stroke, ya, berupa kejang biasanya. Ya, ini komplikasi yang paling atau yang banyak kita temukan pada pasien-pasien pasca stroke, ya. Nah, kemudian yang terakhir pencegahan. Ya, pencegahan itu kita bagi atas pencegahan pada orang-orang yang normal. Dan ini kita sebut sebagai pencegahan berupa tindakan promotif, ya. Jadi gaya hidup sehat, gizi seimbang, olahraga, jangan merokok, ya. Tensi darahnya dijaga selalu normal. Nah, pada pasien-pasien yang stroke prone person tadi atau pasien-pasien yang sudah ada faktor risiko vaskuler, maka tindakan pencegahannya yang kita lakukan adalah pencegahan berupa prevensi primer, ya, primary prevention, ya. Jadi dengan mengendalikan faktor risikonya yang kita temukan, kemudian tetap, ya, gaya hidup sehat atau pola hidup yang sehat, pemberian anti trombotik ataupun antiplatelet biasanya ini kita lihat dulu kondisi pasien, ya, tidak semuanya kita bisa langsung berikan trombotik atau anti trombosis, ya. Biasanya cukup dengan kendalikan faktor risiko dan gaya hidup sehat, ya. Pada kondisi-kondisi tertentu saja yang kita sudah boleh memberikan obat-obatan untuk antiplatelet misalnya pada prevention primer, ya. Pada pasien yang sudah pernah TIA atau stroke yang sudah permanen, maka prevention yang kita lakukan adalah prevensi sekunder. Nah, prevensi sekunder pada stroke iskemik tetap gaya hidup yang sehat, kemudian kendalikan faktor risiko yang ada pada pasien tersebut, dan anti trombotik, ya, antiplatelet, ya, anti trombotik atau antikoagulan, ya, pengencer darah. Ini yang harus kita berikan secara teratur juga, ya, biasanya seumur hidup. Ya, ini yang kadang-kadang sering terjadi stroke berulang, kadang-kadang pasien udah kontrol ke puskesmas, kemudian di situ oleh dokter puskesmas cuma diberikan obat untuk karena faktor risikonya saja, hipertensi saja, kemudian antiplateletnya di stop atau antikoagulannya di stop. Nah, itu biasanya akan bisa menyebabkan munculnya stroke berulang, ya. Padahal pasiennya memang sudah ada riwayat stroke sebelumnya. Jadi antiplatelet atau antitrombotik itu pemberiannya sama seperti yang pada pasien dengan faktor risiko hipertensi seumur hidup, ya. Kalau pasiennya sudah pernah stroke, ya. Supaya ini yang harus diperhatiin, ya. Nah, yang terakhir ini pencegahan stroke, ya, seimbang gizi, tekanan darah normal, hindari rokok, ya. Kalau bisa olahraga atau bergerak yang teratur, kurangi lemak dan menghilangkan stres, ya. Saya kira itu materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ya. Boleh raise hand kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, waktu masih berapa menit lagi? 5 menit, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Leo, ya, silakan Leo. Silakan Leo.
Terima kasih dokter. Perkenalkan saya Leo dari kelas Alpha. Dokter Leo ingin bertanya dok, kalau diperhatikan dari penjelasan tadi, otomatis kalau dalam kasus stroke ini waktu itu memang sangatlah penting dok. Artinya kan kita harus segera transport ke RS. Dalam selang waktu kita menunggu ambulans datang itu, langkah apa dok yang bisa kami lakukan? Misalkan dokter tuh lakukan di tempat dok, karena takutnya banyak intervensi malah tambah parah. Terima kasih dokter. Ya, saya kira ini cukup bagus ya. Jadi kalau seandainya pasien itu terkena stroke di rumah, ya, maka yang paling penting, adalah segera dibawa ke rumah sakit, ya. Dan rumah sakit ini seharusnya kalau bisa rumah sakit yang memang jelas-jelas mempunyai fasilitas yang cukup untuk penanganan stroke, ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang memang ya tidak begitu lengkap ya paling tidak dari segi diagnostik minimal dia punya CT scan di situ yang utama ya, karena CT scan lah good standarnya untuk membedakan terapinya nanti, karena terapi antara stroke iskemik dengan perdarahan kan beda ya, bertentangan malah ya, sehingga kalau bisa dibawa ke rumah sakit yang memang punya CT scan. Yang kedua ada neurolognya, itu yang paling penting ya. Nah sebelum kita membawa apa sih yang bisa dilakukan? Lihat kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasien yang tidak sadar misalnya, ya atau ada kejang-kejang, maka kita upayakan untuk menjaga menangani kondisi tersebut. Ya, pada pasien yang nggak sadar kita pastikan ABC-nya, RW-nya, breathing-nya, ya. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau kira-kira dia nggak sadar, pastikan posisi kepalanya, ya, nafasnya, ya, jalan nafasnya. Kalau dia ada menggunakan orang tua, kadang-kadang punya pakai gigi palsu atau apa, dilepas, ya. Kemudian posisiin kepala atau lehernya yang lurus supaya jalur nafasnya bisa lancar, ya. Itu yang utama. Ya, kalau dia ada kejang-kejang, ya jaga saja supaya kalau di rumah ada misalnya obat anti kejang yang suppos bisa kita berikan ya untuk mengatasi kejang itu di awal. Tapi kalau nggak ada, dijaga aja jangan sampai ada barang-barang atau benda-benda berbahaya yang bisa melukai pasien pada saat dia kejang ya. Karena kejang itu biasanya berlangsung nggak lama, paling cuma beberapa menit ya. Setelah itu biasanya pasiennya akan tertidur ya. Biasanya seperti itu ya, atau hilang kejangnya, hilang dengan sendirinya biasanya ya. Kalau untuk tindakan yang lain saya kira nggak perlu ya, kecuali misalnya gini, misalnya kalian di rumah sakit daerah ya, di rumah sakit daerah atau di rumah sakit atau di klinik lah gitu ya, misalnya dapat pasien. Nah kalau seandainya tensinya tinggi ya tadi misalnya 220 lebih dari 220, maka kalau kalian di klinik dan rencana mau dirujuk boleh ya, tata laksana hipertensi emergensi, pasang aja infus ya, kemudian di drip ya, intravena anti hipertensi tadi ya, bisa gunakan nicardipine ya atau diltiazem ya, tergantung daripada nadinya ya. Kalau kita gunakan diltiazem kalau nadinya cepat misalnya di atas 90 atau 100 ke atas kita berikan diltiazem ya. Sebaliknya apabila heart rate atau nadinya cuma 80 misalnya ya, maka kita drip pakai nicardipine ya. Karena dua itu beda ya, indikasinya beda ya. Kita diberikan obat anti hipertensi drip dan kita turunkan ya, walaupun pada saat itu kita belum pastikan apakah ini stroke perdarahan atau bukan, minimal target kita turunkan dulu 20% dalam 1 jam itu. Kalau misalnya dirujuknya masih dalam jangka waktu yang agak lama, misalnya 2 jam, misalnya dari daerah, maka minimal kita berikan itu dulu. Supaya apa? Kalau pada stroke perdarahannya tidak bertambah banyak dengan kita turunkan tensi. Pada stroke iskemik, kalau dia ternyata stroke iskemik, maka autoregulatornya tidak rusak dan sirkulasi atau perfusinya akan tetap terjamin dengan baik. Kalau kalian di daerah atau di klinik, cek aja kadar gula BSS. Kalau gulanya tinggi, kasih aja insulin. Kalau ada insulin di situ, ya sesuaikan dengan BSS-nya tadi, kadar gulanya berapa, ya.
untuk berapa unit kita berikannya ya, untuk tindakan medis yang bisa kita berikan kalau itu misalnya di klinik atau di rumah sakit daerah ya. Jadi sebelum kirim tensinya kalau dia masuk dalam hipertensi emergensi turunkan di drip. Kalau kadar gulanya ketinggian, tinggi banget, beri aja insulin dulu sebelum dia dirujuk ya. Saya kira itu ya. Nah, terima kasih. Cukup. Terima kasih Leo. dokter. Cukup dokter, sangat jelas. Oke, yang lain masih ada yang mau bertanya? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin karena waktunya juga sudah habis ya. Oke, pas 12.30, saya kira waktunya pas. Kalau tidak ada yang bertanya, ya saya kira saya cukupkan sampai di sini. Dan saya berharap kalian jangan hanya baca dari PowerPoint ini saja ya. Tolong baca buku, textbook ya. Pegangan utama buku textbook untuk kalian adalah pertama Neurologi Adams ya. Neurologi Adams, kemudian untuk buku yang textbook Indonesia mungkin Neurologi FKUI ya, yang buku hitam itu sudah cukup ya. Neurologi FKUI, kemudian Neurologi Adams ya. Neurologi Adams itu ada e-booksnya ada ya. Kemudian kalau untuk anatomi mungkin bisa ke anatomi Richard ya, Richard Snell atau apa gitu ya. Saya kira boleh sih beberapa buku textbook ya. Silakan baca buku textbook untuk menambah wawasannya untuk menambah pemahamannya tentang penyakit stroke ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin saya izin untuk live dari ruangan ini dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa menjadi ilmu awal aja untuk pengenalan tentang stroke iskemik ya. Nanti selanjutnya kalian bisa perdalam lagi dengan membaca sumber-sumber bacaan yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.